Selamat pagi Bapak Ibu, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada penguatan materi unit keterampilan dan proses abstraksi matematis ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang barangkali Bapak Ibu telah membaca unit ini sebelumnya. Misalkan Bapak Ibu ini mendapatkan informasi bahwa jalan tol di Jawa Tengah, jarak antara Semarang ke Tegal 148 km, sekarang dapat ditempuh dalam waktu 90 menit saja. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu meyakini hal tersebut? Kemudian, kalau Bapak Ibu telah meyakini hal tersebut, bagaimana Bapak Ibu meyakini uh, hal tersebut, informasi tersebut? Bapak Ibu yang saya hormati, sudah dapat ilmunya bukan? Bahwa waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, Bapak Ibu akan dapat menempuh waktu 90 menit. Nah, bisa diperkirakan ya. Kalau dalam 1 jam berarti Bapak Ibu menempuh 100 km, setengah jam berikutnya maka Bapak Ibu akan bisa menempuh 50 km. Jadi kalau dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, maka 148 km itu dapat ditempuh dengan 90 menit. Artinya dengan kondisi jalan tol yang baik, kecepatan rata-rata bisa ditingkatkan dan artinya waktu 90 menit sangat mungkin untuk dicapai, bahkan kurang ya. Ini kecepatan rata-rata 100 saja sudah tercapai. Bapak Ibu, keyakinan kebenaran berdasarkan teori ini adalah abstraksi teoretik ya. Bapak Ibu sudah meyakini bahwa Semarang Tegal sekarang sudah dapat ditempuh dalam 90 menit. Berdasarkan perhitungan jarak, waktu, dan kecepatan. Pengetahuan dan keyakinan akan informasi ini jika berdasarkan kepada teori adalah abstraksi teoretik. Bapak Ibu tentu beda dengan saya pernah mengalami sendiri melaju dari Tegal Batu Subuh jam 5 pagi, kemudian tiba di Semarang pukul 6.15. Saya mengalami sendiri pengetahuan tersebut, sehingga keyakinan kebenaran berdasarkan pengalaman saya adalah abstraksi empirik. Pengetahuan yang ada di sini adalah abstraksi dan diperoleh melalui pengalaman sendiri, maka kebenaran pengetahuan tersebut adalah kebenaran yang empirik, abstraksi yang dibentuk berdasarkan aktivitas empirik. Dalam berbagai referensi, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman bertahan lebih lama dalam memori. Oleh sebab itu, pembentukan pengetahuan berdasarkan pengalaman lebih diutamakan. Ingat mikir, ya. Pada mikir, M-nya adalah mengalami. Apakah abstraksi teoretik salah? Tentu tidak. Banyak topik yang mengharuskan membentuk pengetahuan berdasarkan hal yang sudah dikuasai sebelumnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa sebenarnya relasi antara abstraksi dengan keterampilan matematis yang dulu Bapak Ibu sudah pernah baca di LMS ya. Misalkan di sini ada sebuah konteks masalah. Hari ini saya harus membersihkan rumah. Pada pukul berapakah saya bisa bermain bersama teman-teman? Ada aktivitas mental, dia harus berpikir ada berapa pekerjaan yang harus saya kerjakan, mana dulu yang harus saya kerjakan dan berapa lama. Kemudian dia memperoleh pengetahuan bahwa pada jam sekian saya harus mulai dengan pekerjaan ini agar saya bisa bermain dengan teman-teman pada pukul sekian. Nah, Bapak Ibu perhatikan pada kotak yang berwarna biru ya di sana ya, kotak berwarna biru. Aktivitas yang berwarna biru itu adalah aktivitas yang dilakukan seseorang di dalam dirinya sendiri. Ada aktivitas mental yang dikerjakan. Dan ini sebenarnya adalah keterampilan matematis. Dia menalar, menduga, dan akhirnya memecahkan masalah serta membuktikan. Aktivitas mental inilah yang kemudian keterampilan matematis. Sehingga kalau dari grafik ini, untuk mencapai abstraksi, maka seseorang itu akan melakukan sebuah keterampilan matematis yang ada di dalamnya. Ada penalaran, menduga, memecahkan masalah dan membuktikan. Sehingga kita tidak bisa pisahkan antara bagaimana, apakah mungkin ya kita
membangun keterampilan, melakukan keterampilan matematis tapi tidak melakukan abstraksi? Ya, tentu tidak. Ya, jadi ada hubungan yang signifikan antara konteks, abstraksi, dan keterampilan matematis berdasarkan grafis ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, keterampilan matematis sendiri seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya ada 5, yaitu penalaran, representasi, koneksi, komunikasi, dan kemudian pemecahan masalah. Pada penalaran, kemampuan berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta atau bukti-bukti matematis yang diketahui menuju suatu kesimpulan, itu adalah aktivitas penalaran. Pada kasus perjalanan Semarang-Tegal, kalau kejadian itu terus-menerus berlangsung, saya bisa mengambil kesimpulannya ketika saya berjalan Semarang-Tegal bolak-balik sering dan sering itu, maka saya akan mengambil sebuah kesimpulan, oh bahwa benar, Semarang-Tegal itu maksimum 90 menit, ya, misalkan begitu ya. Saya punya hipotesis itu, oh ternyata kalau sudah berlangsung terus-menerus, ternyata benar. Nah, simpulan itu berarti dilakukan secara induktif, karena pengalaman itu berlangsung terus-menerus. Bagaimana dengan simpulan yang diambil dengan deduktif? Monggo silakan. Bapak Ibu bisa berpikir, kalau yang deduktif yang bagaimana? Oh, berarti harus ada hipotesis dulu, kemudian baru dibuktikan. Apalagi kesimpulan yang diambil secara induktif, barangkali Bapak Ibu pernah mendengar tentang hari pasaran di Jawa ya. Ada Kamis Pahing dan Kamis Pahing, Senin Wage dan sebagainya. Sifat-sifat orang yang lahir pada hari Kamis Pahing dan sebagainya itu sebenarnya adalah hasil pengamatan induktif yang kemudian berjalan terus-menerus kesalahan galat-galat yang kecil ini sehingga kemudian memunculkan suatu simpulan yang bersifat induktif. Representasi kemampuan menyampaikan suatu ide, konsep, atau prosedur matematis dalam bentuk simbol, tabel, grafik, dan diagram. Ini sudah saya coba sajikan tadi. Saya menyampaikan hubungan antara abstraksi dan keterampilan matematis dalam sebuah diagram. Kemudian koneksi, kemampuan mengaitkan antar ide, konsep, prinsip, proses, konten, teorema matematis, dan keterkaitan konten matematik dengan konten bidang studi yang lain. Dalam kasus perjalanan Semarang-Tegal tadi, ketika abstraksi dibangun berdasarkan teori, saya menghubungkan informasi dengan konsep perbandingan jarak dan kecepatan. Artinya saya membangun pengetahuan menggunakan konsep yang saya kuasai sebelumnya. Ini berarti koneksi matematis sedang berjalan di saya. Komunikasi, kemampuan seseorang untuk menyampaikan hasil pemikiran individu melalui simbol kepada orang lain. Analoginya demikian Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sangat pandai, namun ia sulit menyampaikan idenya kepada orang lain, bagaimana orang lain itu akan mengetahui bahwa ia pandai? Ya, makanya kemampuan komunikasi ini tetap juga harus dibangun di siswa kita. Pemecahan masalah tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar suatu proses yang diartikan sebagai suatu kegiatan aktif meliputi metode, strategi, prosedur, dan heuristik yang digunakan oleh siswa dalam menyelesaikan masalah hingga menemukan jawaban. Bapak Ibu yang saya hormati, di bagian refleksi, monggo silakan Bapak Ibu bisa ingat kembali, apa sajakah keterampilan matematis? Apa ciri-ciri abstraksi empirik? Apa ciri-ciri abstraksi teoretik? Dan apa sajakah yang masih membingungkan untuk Bapak Ibu? Silakan bisa dituangkan dalam komentar di bawah. Bapak Ibu, sebagai ringkasan bahwa keterampilan matematis untuk di sekolah dasar saya kira ada penalaran, pembuktian, representasi, koneksi, dan komunikasi. Proses abstraksi adalah proses pembentukan konsep matematis, konstruksi pengetahuan matematis. Abstraksi empirik berfokus kepada tindakan dan identifikasi langsung pada objek. Abstraksi teoretik berfokus kepada hubungan antar konsep ya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk memecahkan masalah kita menggunakan ilmu yang sudah kita kuasai. Ada hubungan antar konsep dan generalisasi. Kemudian di akhir silakan Bapak Ibu rancang dan terapkan pembelajaran yang memicu proses abstraksi empirik, kemudian identifikasi apa saja keterampilan matematis yang terkembangkan dalam pembelajaran tersebut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.